Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syu'aib. Kita akan membahas kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu keturunan Bani Israel, yaitu punya ayah yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub punya julukan Israel. Makanya keturunannya Nabi Yakub dinamakan Bani Israel. Ya, punya anak Nabi Yusuf itu ada 12. Berapa? 12. Ya, yang menjadi nabi satu yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam punya seorang adik yang namanya Bunyamin. Siapa? Bunyamin. Bunyamin itu adiknya Nabi Yusuf, adik kandung, sekandung dan seayah. Sebab Nabi Yakub punya istri lebih dari satu. Punya istri lebih dari satu. Istri sebelumnya, ibunya Nabi Yusuf namanya Ibu Rahil. Apa namanya? Rahil. Ada sekarang ada yang namanya Rahel gitu ya. Nah, Rahel, Rahil itu meniru siapa? Namanya istrinya Nabi Yakub. Nah, Rahil. Nah, itu berarti punya anak dua, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Siapa? Bunyamin. Nah, istri sebelumnya itu memiliki keturunan 10. Ada 10 anak. Berarti Nabi Yusuf punya kakak ada 10. Nah, adiknya ada 1. Siapa? Namanya Bunyamin. Nah, kita akan kisah dua ini. Nah, kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu juga dinamakan keturunan Bani Israel. Bani Israel berarti siapa? Keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihissalam itu punya keturunan atau anak 12. Ya, yang jadi nabi satu yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat disayang oleh ayahnya, sangat disayang oleh Nabi Yakub. Tidak hanya disayang oleh ibunya saja, Ibu Rahel, dan bapaknya saja, ayahnya saja, Nabi Yakub alaihissalam. Tapi istri-istri Nabi Syu'aib, istri-istri Nabi Yakub, ya, itu juga sayang semuanya. Sayang semua sama Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf itu iri. Kenapa iri? Sebab sayangnya terlalu berlebihan. Sering dibelikan baju baru, makanan yang paling enak, ya. Ya, Pak. Yang lain dibuatkan baju sama ibunya. Dikirain mau buat baju untuk anaknya. Ternyata untuk anak tirinya. Siapa? Yusuf. Nah, iri, wah ya mama sayang sama Yusuf, bahkan ayah juga sama. Akhirnya iri, kakak-kakaknya Nabi Yusuf iri sejak kecil. Kenapa? Nabi Yakub lebih sayang sebab tahu bahwa Nabi Yusuf itu sejak kecil sudah kelihatan akan menjadi calon menjadi nabi dan rasul. Akhirnya sayang, sehingga kesayangannya itu terlalu berlebihan. Siapa yang terlalu berlebihan? Ibu-ibunya. Ibunya banyak, ibunya ada 4. Ibu-ibunya itu sayangnya terlalu hingga buat iri anak-anak yang lain. Nah, bahkan Nabi Yusuf itu pernah bercerita kepada ayahnya. Dalam Al-Quran surat Yusuf dikisahkan dalam surat Yusuf full ceritanya Nabi Yusuf, diceritakan di dalam surat Al-An'am, ya, ada dikisahkan Nabi Yusuf juga di surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min juga ada. Itu mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, tanda kenabian Nabi Yusuf sejak kecil sudah kelihatan. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar
wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf bermimpi. Idh qala Yusufu, maka berkata Yusuf, ya abati, wahai ayahku, ayah Yakub, aku bermimpi. Bermimpi apa engkau Yusuf? Aku bermimpi ayah. Bermimpi apa? Idh qala Yusufu li abihi, Yusuf berkata kepada ayahnya, ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat. Melihat apa Yusuf? Ahada asyara, melihat 11 kaukaban, bintang. Ada 11 bintang. Asyara kaukaba wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan rembulan. Ra'aituhum, mereka melihatku ayah. 11 bintang memandangku. Matahari dan bulan juga ikut memandangku. Li sajidin, untuk sujud. Aku melihat mereka itu sujud semua ayah. Bintang sujud kepadamu Yusuf, iya ya. Matahari sujud kepadamu, iya ayah. Rembulan sujud kepadamu Yusuf, iya ayah. Ayahnya takjub, tapi ayahnya langsung, udah diam, rahasia. Jangan ngomong-ngomong sama kakak kamu, jangan ngomong-ngomong sama ibu-ibu kamu, jangan ibu Rahel sama ibu-ibu yang lain, jangan ngomong sama kakakmu, jangan cerita. Ini rahasia kamu dan ayah aja, biar Allah yang tahu. Kenapa ayah? Dah, kamu belum tahu, kamu masih kecil, nanti kamu tahu sendiri. Ternyata itu adalah suatu tanda. Bulan, matahari, bahkan bintang, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf, menunjukkan kemuliaanmu Yusuf, menunjukkan kamu itu akan tinggi derajatnya, kamu akan mulia indallah dan mulia indannas, mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Ya, sehingga Yusuf itu nanti kelak akan jadi seorang nabi, seorang rasul, dan seorang penguasa. Akhirnya apa? Ternyata nggak lama kemudian memang yang namanya Nabi Yusuf itu disayang, sayangnya luar biasa. Orang tuanya sayang semuanya, sehingga anak kakak-kakaknya itu iri. Akhirnya ada yang provokator, yuk Yusuf, tak kali yuk, tak kali kamu teman, tak kali menangis ya, waduh ngomong bapaknya. Nanti paling-paling kita dimarahin sama ayah Yakub. Pateni beliau, pateni, dibunuh. Nah, itu pikiran setan. Sehingga apa? Ada kakak, jangan dibunuh, nanti kita dosa. Itu. Akhirnya apa? Sepakat. Yang penting ditakali aja. Sepakat. Setelah sepakat, ngomong, ayah, kakak-kakaknya itu mengembala kambing. Tugasnya mengembala kambing. Setelah biasa mengembala kambing, kakak-kakaknya itu ngajak sama Yusuf, Yusuf, kamu mau nggak? Saya ajak bermain mengembala kambing. Mau? Yuk main mengembala kambing, biar kamu nggak di rumah terus. Karena di saya nggak boleh main jauh-jauh, nanti takut hilang. Menurut ayahnya, takut celaka di luar sana. Akhirnya apa? Nggak boleh keluar. Tapi kakak-kakaknya udah besar mengembala kambing. Akhirnya apa? Kakak-kakaknya itu karena benci kepada Yusuf, iri, dengki sama Yusuf. Akhirnya Yusuf dijebak, diajak main. Minta izin dulu sama ayah. Ayah Yakub, saya minta izin, mau kami 10 bersaudara mau mengajak Yusuf untuk main, sambil mengembala kambing, sambil mengajak bermain. Jangan, nanti ada apa-apa. Jangan khawatir ayah, kami bersepuluh sudah besar. Kami 10 saudara siap menjaga Yusuf, siap menjaga keselamatan Yusuf, siap menjamin Yusuf
pulang dengan selamat. Ayahnya khawatir, tapi terpaksa karena dirayu semua 10 anaknya merayu, akhirnya ya udah. Yusufnya, kamu nggak apa-apa mau, nggak apa-apa ya, saya juga pengen main. Ya udah, ternyata di sana di padang pasir, terus cari hutan, di tengah hutan Yusuf itu dijebak, dipukuli, ditendang, ya, dipukuli, ditendang-tendang sama kakaknya. Ada kakak-kakaknya yang nggak tega, udah, nanti Yusuf mati, jangan dipukuli, kasihan Yusuf, nanti kita dosa sama Allah, nanti kita dimarahi sama ayah. Akhirnya apa? Berhenti semua. Setelah berhenti, nanti kita juga akan dimarahi kalau ketahuan. Udah, kita bohong aja. Selagi masih ada Yusuf, ayah tetap sayang sama Yusuf. Ayah nggak sayang sama kita. Ada yang ngomong seperti itu. Udah, Yusuf dibuang aja, jangan dibunuh. Ya udah, dibunuh enggak. Yusuf dijorokan, didorong, dijeburkan ke dalam sumur. Di tengah hutan ada sumur tua, sumur kering. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam sumur. Yusuf itu, tolong kakak, kenapa kau nakal padaku, kenapa kau jahat padaku ya kakak, tolong kakak, keluarkan aku kakak. Rasain kamu. Itu nggak boleh. Itu sifat-sifat kakak Nabi Yusuf yang jahat-jahat, dinamakan Bani Israel. Makanya sampai sekarang orang Israel itu nakal-nakal. Ya, nakal. Sama saudaranya aja nakal. Iri. Dia tahu sayang orang tua, dia tahu bahwa Yusuf akan menjadi seorang nabi. Ternyata sampai bocor cerita itu. Kenapa yang mau jadi nabi bukan saya? Yang jadi nabi bukan kakak-kakaknya. Kenapa yang mau jadi nabi? Yusuf. Anaknya masih kecil. Pantesan sayang semuanya, nggak sayang sama kita. Seperti itu. Akhirnya apa? Yusuf itu dianiaya, dizolimi, disiksa, sehingga Yusuf didorong, kejebur ke dalam sumur. Setelah masuk ke dalam sumur, Yusuf itu minta tolong, nggak dipedulikan. Akhirnya apa? Dia rencana, gimana nanti kita mau mempertanggungjawabkan kepada ayah? Ya, kita bohong aja. Kita cari kambing, sembelih aja satu kambing, kambingnya satu disembelih. Terus pakaiannya Yusuf sebelum dijeburkan tadi ada yang lepas. Pakaiannya Yusuf itu bajunya lepas, diambil, dilumuri darah kambing. Terus mau berbohong, nanti kita bohong sama ayah bahwa Yusuf mati. Yusuf itu mati dimakan serigala. Padahal nggak dibunuh, masih hidup. Didorong ke dalam sumur. Ternyata Nabi Yusuf itu masih hidup, diselamatkan oleh Allah, tidak meninggal, tidak wafat, tidak mati. Sehingga datang ada rombongan saudagar kaya. Terus melihat mau menimba air. Setelah dia pergi, rombongan kakaknya pergi, sumur itu didatangi. Kakaknya melihat, ada rombongan datang mendatangi sumur. Aduh, nanti ketahuan gimana? Ternyata iya ketahuan. Saudagar kaya itu mau mengambil air, menimba air, ternyata airnya kosong. Tapi di dalam ada seorang anak. Akhirnya apa? Ditolongin. Ada seorang anak kecil, ditolong, diambil anak itu. Ternyata Yusuf ditarik pakai tambang, dinaikkan ke atas, ditolong oleh saudagar. Tapi saudara-saudaranya itu langsung mendatangi. Lepaskan dia, itu budakku, katanya budak. Budak itu ibaratnya apa ya, budak? Kalau istilah dulu itu ada budak itu pembantu yang tanpa dibayar selamanya. Jadi pesuruh lah, ya, paham? Disuruh apa aja harus mau kalau sudah jadi budak.
Budaknya kami. Akhirnya apa? Anak kecil bisa jadi budak, iya, itu budak kami. Kalau kamu mau membawanya, kamu harus membayar. Gitu. Saudagar itu membayar. Berani dibayar. Dibayar kepada kakaknya, dibayar. Terus kakak-kakaknya pulang membawa uang banyak karena menjual adiknya, menjual Yusuf menjadi budak, dijual. Terus kamu mau dijual? Mau jadi pembantu? Makanya ini kisah yang menyedihkan, kisah yang jangan ditiru, ya. Kejahatan membuli saudara, membuli teman, itu perbuatan dosa, ya. Mau dipukuli, ditendang, dibuang, dorong ke dalam sumur, terus bahkan dijual. Yusuf dijual, jualan. Akhirnya apa? Kakak-kakaknya pulang membawa uang banyak, terus membawa bajunya Yusuf yang dilumuri darah kambing. Terus pulang bersandiwara sambil nangis-nangis. Ayah, Yusuf meninggal, ayah, Yusuf meninggal, ayah. Semuanya sepuluhnya nangis. Ya, padahal nggak meninggal. Kenapa mana Yusuf? Yusuf meninggal, ayah. Kami mencari Yusuf gak ketemu-ketemu. Kami hanya menemukan ini, ayah. Kami hanya menemukan bajunya, ayah. Ayah, bajunya sudah kotor, sudah berlumuran dengan darah, ayah. Ini darah Yusuf. Mana Yusufnya? Saya nggak tahu, ayah. Yusuf hilang, ayah. Yusuf hilang, ayah. Kami cuma menemukan bajunya, ayah. Katanya Yusuf hilang, hanya menemukan bajunya. Setelah diminta, sini bajunya diminta sama ayahnya Yakub. Ini bukan darah Yusuf, ini darah kambing. Tidak, ayah, itu darah Yusuf, ayah. Enggak, saya nggak percaya. Ini darah kambing. Kamu berbohong semua, kalian berbohong. Yusuf tidak dimakan serigala. Yusuf tidak hilang. Kamu sembunyikan di mana Yusuf? Ayahnya tahu ini dicium, bukan darah manusia, ini darah kambing, domnya peremus. Terus apa? Tetap berbohong semuanya, tidak mengaku. Akhirnya ayahnya itu sedih, menyesal. Aku menyesal memberikan izin kepada kalian untuk mengajak bermain Yusuf. Ternyata kalian doraka, kalian durhaka kepada orang tua, kalian menzolimi, membuli saudara kandung kalian, menzolimi adik kalian. Ayah tidak terima, ayah tidak akan memaafkan kalian. Akhirnya ayahnya itu Nabi Yakub nangis, menyesali memberi izin kepada anak-anaknya, tidak mau memaafkan anak-anaknya, sehingga Nabi Yakub menyendiri, merasa bersalah. Akhirnya apa? Menyendiri masuk ke dalam kamar, tidak mau keluar, tidak mau menemui istri-istrinya, tidak mau menemui anak-anaknya, nggak mau. Dia hanya menyendiri. Allah Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin alladhi wasilata wal fadilah والشرف والدرجات العالية الرفيعة وبعد مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Lanjut kembali. Sekarang kita lanjut kisah Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf menangis di hadapan ayahnya, "Ayah, Yusuf hilang, ayah. Ini bajunya, ayah." Nggak percaya bahwa kamu itu menghilangkan Yusuf. Kamu pasti menyembunyikan Yusuf. Yusuf disembunyikan di mana? Yusuf dibuang di mana? Ini bukan darahnya Yusuf, ini darahnya kambing. Ayah nggak percaya, sehingga Yakub itu, ayahnya itu, Nabi Yakub marah, tidak mau berjumpa dengan kakak-kakaknya Yusuf sampai bertahun-tahun. Nabi Yakub itu menangisi kehilangannya Yusuf, nangis bertahun-tahun sampai matanya buta, sampai kehabisan air mata, sehingga Nabi Yakub tidak bisa melihat. Makanya kakaknya akhirnya apa? Merasa menyesal. Itulah keturunannya Nabi Yakub yang 10 anak ini, kakaknya Nabi Yusuf 10 ini nakal-nakal semua. Kepada saudaranya saja kejam, ya, berbohong kepada ayahnya, durhaka kepada ayahnya. Kalian jangan sampai durhaka, jangan sampai berbohong kepada orang tua, apalagi menipu, berbohong jauh, menghilangkan saudaranya. Kalian sama adiknya harus lebih sayang, ya. Jangan seperti Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub yang 10 orang ini, kakaknya Yusuf nakal kepada saudara, durhaka kepada orang tua, berbohong, menipu dan sebagainya, bahkan memukuli, menendang Yusuf, bahkan dijual oleh seorang saudagar. Setelah tadi cerita lanjut, kembali ayahnya menangisi Yusuf yang di dalam sumur tadi ditolong oleh saudagar, akhirnya dibawa, tapi kan diminta uang untuk menebus bahwa itu budak, ya, budaknya kakaknya. Hingga saudagar itu membayar kepada kakaknya Yusuf. Akhirnya pulang membawa uang banyak dan menceritakan kejadiannya, berbohong. Yusuf itu hilang, Yusuf itu dimakan serigala, yang tinggal hanya bajunya robek, ayah. Padahal itu dirobek-robek oleh kakaknya, dan juga bukan darah Yusuf tapi darah kambing. Terus Nabi Yusuf dibawa oleh saudagar tersebut ke kota, menuju kota ke negara Mesir. Ternyata di Mesir itu dijual lagi. Yusuf dijual laku mahal, karena Yusuf itu anak kecil yang wajahnya tampan, bersih, ya, semua orang pasti memandang dengan suka. Putih. Ya, luar biasa. Sehingga apa? Terjual di lelang paling mahal. Ternyata di situ ada seorang bendahara kerajaan Mesir, namanya Potifar. Siapa namanya? Potifar itu akhirnya apa? Membeli Yusuf, merasa tertarik buat hadiah istrinya. Istrinya itu cantik, istrinya bernama Zulaikha. Siapa namanya? Zulaikha.
istrinya cantik bernama Zulekho. Sehingga pulang membawa budak kecil. Akhirnya dikasihkan, wahai istriku yang tercinta Zulekho, yang tercantik istriku, aku bawa hadiah untukmu. Apa hadiahnya Kang Mas? Hadiahnya itu seorang anak kecil. Saya membawa budak. Tadi saya beli di pasar dengan harga mahal. Mana anaknya? Wah, anaknya tampan, bagus, rupawan. Sehingga apa? Zulekho tertarik ya kepada Yusuf. Jangan dijadikan budak, jangan dijadikan pesuruh. Kasihan, saya suka. Kita angkat aja sebagai anak angkat. Karena permintaan istrinya, Potifar itu menyetujui. Udah, silakan, apa kemauanmu, saya turuti. Yusuf padahal budak tapi dianggap anak. Ya, yang lain disuruh yang berat-berat, Yusuf enggak. Paling umpamanya bantu-bantu yang ringan-ringan, apalagi masih anak. Dan juga nggak pernah disuruh-suruh yang berat-berat, nggak pernah. Akhirnya apa? Singkat cerita, Yusuf itu sampai dewasa, tumbuh dewasa, sehingga singkat cerita dewasa menjadi seorang perjaka bujangan. Ya, Yusuf itu tampan sekali, sehingga Siti Zulekho itu jatuh cinta, suka sama Yusuf karena tampannya. Wah, luar biasa gantengnya. Akhirnya apa? Siti Zulekho itu ingin memperkosa Yusuf, ya, ingin memiliki Yusuf. Sehingga apa? Tapi Yusuf gak mau, malu sama Tuhan, malu sama Allah. Sehingga Yusuf itu dipitnah bahwa Yusuf itu mau memperkosa Zulekho. Tapi Yusuf itu nggak mau lari. Ketika Nabi Yusuf lari, ditarik bajunya oleh Zulekho, ditarik, sobek bajunya, yang sobek bagian belakang. Yusuf itu melarikan diri. Akhirnya apa? Pengumuman, tangkap Yusuf, tangkap Yusuf. Nah, Yusuf ditangkap. Setelah Yusuf ditangkap, akhirnya apa? Yusuf diadili, difitnah oleh Zulekho, ingin memperkosa Zulekho, padahal kebalikannya. Akhirnya apa? Siti Zulekho itu berbohong. Akhirnya mendatangkan seorang hakim. Ternyata hakimnya adil. Siapa yang memperkosa? Yusuf. Sang hakim dipikir-pikir, Yusuf itu anak yang jujur, orangnya tampan, jujur, tidak pernah berbohong. Kamu memperkosa Siti Zulekho? Enggak. Akhirnya apa? Dicari jawabannya. Buktinya apa? Ternyata Yusuf itu bajunya robek. Yang robek bukan bagian depan, tapi yang robek bagian belakang. Akhirnya itu membuktikan bahwa Yusuf tidak mau kebalikannya, tapi yang mau berbuat jahat adalah Zulekho. Berbuat jahat kepada Yusuf, Yusuf melarikan diri, ditarik bajunya sehingga robek bagian belakangnya. Tapi karena dia seorang istri pejabat bendahara kerajaan Mesir, ya, orang perdana menteri, akhirnya apa? Yusuf itu difitnah. Tetap Yusuf bersalah. Yusuf itu dipenjara. Kasihan nggak? Kasihan. Sudah waktu kecil dianiaya sama saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dijual jadi budak, dijadikan budak bertahun-tahun sampai dewasa. Setelah dewasa difitnah oleh majikannya, ya, oleh ibu angkatnya, dimasukkan penjara. Setelah dimasukkan penjara, akhirnya apa? Di dalam penjara, karena dia orang baik, banyak temannya, banyak yang suka menolong di dalam penjara. Bahkan ada temannya yang bermimpi, wah Yusuf, aku bermimpi kepala itu di atas
ada sebuah roti. Roti itu dimakani oleh burung tatuk, terus membawa terang. Itu pertanda apa Yusuf? Apakah kamu nafsi mimpiku? Oh, itu bahwa kamu nanti akan dipenggal lehernya, kamu akan mati dipancung, dipotong lehernya. Ternyata besok paginya orang yang cerita itu ternyata betul dipanggil untuk dihukum pancung, potong lehernya, terus mati. Terus ada lagi temannya, Yusuf, aku bermimpi. Mimpi apa? Kamu ini mimpi seperti ini. Singkat cerita, bahwa kamu itu nanti besok akan bebas. Iya Yusuf, iya, besok kamu akan bebas. Ternyata datang penjaga penjara yang dipanggil itu temannya Yusuf, panggil, kamu bebas. Alhamdulillah. Berarti Yusuf itu bisa menebak firasat atau menafsiri mimpi-mimpi. Akhirnya apa? Betul, dia bebas. Nah, singkat cerita, akhirnya apa? Kerajaan Mesir itu dalam keadaan makmur, gemah limpah loh jinawi, dalam keadaan sejahtera, tapi Nabi Yusuf itu masih di dalam penjara. Rajanya itu mengalami mimpi juga. Mimpi memanggil semua penasihat kerajaan. Ya, penasihat kerajaan itu dipanggil semuanya. Aku semalam bermimpi. Dari kemarin mimpinya sama terus. Apakah ada yang bisa menafsiri atau mentakwil mimpiku? Aku melihat sapi kurus memakan 7 sapi kurus, memakan 7 sapi gemuk. Sapi gemuk dimakan sama sapi kurus. Hah? Maksudnya apa mimpi ini? Semua penasihat kerajaan gak ada yang bisa menafsiri. Coba kalian pikir, sapi kurus makan sapi bisa nggak? Umumnya sapi yang makan rumput. Tapi sapi kurus memakan sapi, bahkan sapi yang gemuk-gemuk, sapi yang besar dimakan oleh sapi yang kurus. Habis. Akhirnya apa? Semua penasihat kerajaan angkat tangan, menyerah, tidak bisa menafsiri. Cari sayembara siapa yang bisa menafsiri mimpiku. Hanya ada orang tadi yang seorang penjaga pernah difitnah di penjara tapi dibebaskan. Dia menjadi pengawal kerajaan juga. Bercerita, wahai Budiman, ceritanya seperti itu, geger raja bermimpi seperti itu, mungkin temanku bisa menafsiri, mentakwil mimpi sang raja. Mimpinya hadap sini semuanya. Nah, perhatikan. Siapa namanya? Yusuf. Di mana orangnya? Sekarang orangnya di penjara. Iya, di penjara. Ternyata apa? Langsung Yusuf itu dipanggil. Yusuf, apakah kamu bisa menafsiri tafsir mimpinya sang raja? Raja itu mimpi apa? Raja itu mimpi melihat 7 sapi kurus. Ya, 7 sapi kurus. Sapinya pertama gemuk. 7 sapi gemuk. Sapinya gemuk, terus kurus. Setelah kurus, dia kurus semuanya. Sampai dia itu makan. Gak ada yang dimakan, gak makan rumput, tapi makan sapi. Sapi lagi. Nah, 7 sapi yang gemuk itu, ya, dimakan oleh sapi kurus, seperti kanibal. Akhirnya, nanti saya minta petunjuk sama Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Allah. Yusuf itu minta waktu untuk berdoa. Nabi Yusuf sholat 2 rakaat. Setelah sholat berdoa pada Allah Ta'ala untuk menakwili
sang raja, sehingga mendapat jawaban dari malaikat Jibril. Baik sang raja, berdasarkan bahwa Paduka itu akan mengalami negeri-negeri yang akan makmur. Makmur gimana? Ya, makmur selama 7 tahun, panen besar. Karena di negara Mesir itu makan pokoknya itu roti, menanamnya bukan padi tapi gandum. Kalau di sini makan nasi, nanamnya padi. Menanam gandum, gandumnya itu akan panen melimpah ruah selama 7 tahun. Nanti 7 tahun kemudian maka negeri ini akan mengalami paceklik selama 7 tahun. Oh, akhirnya apa? Nabi Yusuf itu omongannya dipercaya, masuk logika. Buktikan saja. Ternyata memang panenannya. Tapi kalau kamu bohong, kamu akan dihukum pancung, kamu akan dibunuh. Iya, sang raja siap, dimasukkan penjara lagi. Ternyata tahun pertama panenannya masyarakat rakyat Mesir, panennya bagus. Ya, panennya bagus melimpah, lebih baik daripada tahun sebelumnya, lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Akhirnya Yusuf dibebaskan. Dah, Yusuf, mimpimu itu betul. Ternyata panennya lebih bagus. Sekarang kamu itu saya angkat pegawai kerajaan. Langsung saya angkat sebagai penasehat sang raja, penasehat kerajaan. Mimpimu betul. Tapi yang selama 7 tahun itu nanti akan ada paceklik. Gimana caranya mengatasinya, Yusuf? Sang raja percaya kepada saya, percaya. Maka saya siap menangani panenan yang 7 tahun itu harus disimpan untuk persiapan ketika paceklik. Jangan dihabiskan. Ternyata betul 7 tahun kemudian datang masa paceklik, kelaparan semuanya, tidak ada pohon gandum yang tumbuh, tidak ada gandum yang tumbuh, sawah kering sehingga tidak panennya gagal, panen gagal total selama 7 tahun. Untung selama 7 tahun itu ada simpanan, ya, sehingga makanya kalian harus berhemat. Ketika sedang banyak uang, jangan dihabiskan. Kalau kalian sedang mendapat uang banyak, dapat pecingan-pecingan dari saudara, jangan buru dihabiskan. Barangkali ada paceklik, nggak punya uang, ya. Pas ayah kamu nggak punya uang, ibu kamu nggak punya uang, kamu punya simpanan, bisa digunakan, bisa dipakai ketika nggak ada uang. Itu jangan boros. Sehingga Nabi Yusuf itu dipasrai oleh sang raja menangani masalah lumbung untuk menyimpan gandum dan juga menangani apa? Menangani paceklik, sehingga paceklik itu bisa tertangani. Semua rakyat Mesir bisa menikmati simpanan, menikmati simpanan lumbungnya, menikmati simpanan lumbung yang waktu panen. Akhirnya apa? Sampai-sampai negara luar negeri, saudaranya Yusuf, anaknya Nabi Yakub dari Kan'an, negeri Kan'an dari Palestina, itu datang minta bantuan. Di sana juga paceklik, nggak ada roti karena gandumnya habis, sehingga